Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu dalam serial kajian tentang Allah. Malam ini kita lanjutkan serial yang kelima, yaitu 5B, yang malam ini khusus tentang bagaimana kita masuk bilik khalwat, yang disebut sebagai bagaimana membuat saluran khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah dia zikrullah. Dan kalau saya bikin skemanya adalah seperti berikut. Pertama, kita sudah belajar pada saran yang pertama, yaitu mesra dengan yang mahalus. Itulah ihsan. Yang kedua di 5B ini adalah zikrullah atau prosesi masuk bilik khalwat, dan ini yang akan kita bahas ya, berbagai mungkin ada pengalaman saya juga di situ nanti. Dan setelah itu kita latihan. Latihannya bisa secara langsung bagi yang sudah biasa ya, atau nanti secara bertahap kalau mereka ingin sahabat-sahabat ingin mulai lagi dari awal, tetapi hanya tidak ada pembersihan minda, karena tadi malam sahabat kita Kak Eki juga sudah memberikan sebagai contoh yang bagus tentang bagaimana membersihkan minda. Nah, malam ini yang kita bahas adalah itu. Maka pertama marilah kita resumekan sedikit bagaimana bagian 5A. Resume 5A ini adalah ihsan. Itu adalah sikap keseharian kita, ya. Bagaimana sikap keseharian kita di dalam kehidupan ini. Bahwa kalau andaikan kita mengenali Allah dengan sebenar-benar pengenalan, niscaya kamu akan diajarkannya suatu ilmu yang tiada lagi sesudahnya sifat kejahilan. Nah, ini yang kita pelajari di mana? Di level 1, yaitu bagaimana kita belajar tentang sifat-sifat Allah. Kemudian di level 2 kita juga mengenal dengan bagaimana dengan af'al Allah. Ya, di situ juga kita belajar tentang zikrullah. Ya, nah di level 3 kita sudah lebih dalam lagi dari itu. Ya, kita sudah lebih dalam lagi dari itu. Dan akibatnya apa? Ya, akibatnya adalah engkau akan melihat. Nah, ini adalah sebuah tanda atau ciri saja sebenarnya. Mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui, ya. Ilmu yakin berdasarkan apa? Ilmu yakin, ya. Pandangan yang yakin berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu yang setelah itu rasa-rasanya nih, ya, tidak ada kejahilan lagi setelah itu. Sambil mereka berkata apa? Wahai Tuhan kami beriman, oleh sebab itu tetapkanlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Dan tak jarang di situ juga mereka lalu jatuh tersungkur sambil tersujud dan menangis. Itu di surat Maryam. Ya, kenapa? Karena kebenaran sudah nyata bagi mereka, terutama bagi yang sudah di level 3. Ya, kebenaran yang maha halus, ya. Maha halus di sebalik semua ini ternyata adalah maha halus yang sedang menjadi sumber kuasa, sumber penggerak, sumber aktivitas, semuanya ada di yang maha halus. Nah, itulah dia sumber kuasa, ya. Dan inilah ilmu yang disebut juga rahasia dalam rahasia, ya. Rahasianya apa? Rahasianya semua sudah diatur oleh Allah. Bukan hanya diatur, Allah menjalankannya. Ini adalah rahasia dalam rahasia. Nah, ini yang selalu harus kita sematkan di dalam amindah kita. Ya, ini harus disematkan. Semuanya maha halus. Sumber dari segalanya yang ada adalah yang maha halus. Dan itulah yang membuat kita nanti kemanapun mata hati kita memandang, yang kita lihat adalah yang maha halus semata-mata. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang yang tadi bercucuran air mata tadi? Itu sebenarnya adalah apa? Manifestasi dari ihsan. Yang maha halus bermanifestasi menjadi orang-orang yang ihsan. Manifestasi saja sebenarnya. Sama juga dengan maha halus bermanifestasi menjadi apa? Menjadi zahir batin semua yang ada tercipta di alam semesta ini. Tak peduli ciptaan yang terlihat oleh mata ataupun yang tidak terlihat oleh mata.
Semuanya adalah manifestasi. Itulah yang zahir, yang terzahir dari yang maha halus. Maka yang zahir adalah maha halus, yang batin adalah maha halus. Ya, kalau kita melihat sebuah sandiwara atau dalang atau apa wayang-wayang kulit, ya, wayang kulit itu bukan hanya dalangnya saja, ya, yang dalang, ya, tetapi juga kulitnya sama layarnya sendiri juga adalah aktivitas dalangnya sendiri. Nah, itu dia. Maka di situ baru kita akan melihat keesaan Allah itu ada di situ. Keesaan yang maha halus saja dulu, ya, itu, ya. Lalu apa yang terjadi? Lalu apa yang terjadi dengan minda kita kalau semua sudah ada yang maha halus saja yang terlihat oleh mata hati kita, yang maha halus itu tidak ada rupa, tidak ada umpama, maka minda kita akan menjadi bersih. Ya, pikiran kita menjadi suci, bersih, holistik dia. Nah, inilah yang cikal bakal kita kembali menjadi bayi, ya. Kita kembali menjadi bayi, ya. Ini dia, ya, kembali ke keadaan asal, sudah tidak merasa, sudah tidak ada wujud, keadaan yang tidak membawa apa-apa. Tidak ada bekal kita yang kita bawa, ya, tidak punya kekuatan apa-apa dan tidak bergantung kepada siapa-siapa. Keadaan yang sudah berserah penuh 100% atau Islam dan ridho. Ini yang diharapkan semakin kita ulang-ulang yang maha halus, semuanya di sebalik ini adalah yang maha halus saja yang wujud sebenarnya, maka lama-lama minda kita akan menjadi bersih. Nah, itu yang resume di kajian yang 5A, ya. Lalu apa yang di 5B ini kita ringkas dulu. Ya, bagaimana tujuan kita, yaitu ringkasan yang zikrullah. Ini adalah sisi kerohanian. Kalau yang pertama tadi adalah sisi keseharian kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, zikrullah ini adalah sisi kerohanian kita yang perlu kita ketahui, ya. Tadi jiwa yang holistik, mutmainah, dan inilah jiwa yang dipanggil untuk kembali kepada Allah dan mendekat. Kembali itu bukan mati, ya, bukan mi'raj, bukan, tapi mendekatlah kepada Tuhanmu. Wahai jiwa yang sudah tentram, holistik, keadaan asal, mutmainnah, ya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembali mendekat kepada Tuhanmu. Nah, mendekatnya seperti apa, ya? Apabila hambaku mendekat aku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Cukup itu, cukup kita sejengkal ke atas, ya. Karena sejengkal itu Allah sudah lebih cepat dari itu. Kalau kita sehasta, Allah sedepa. Kalau sedepa, Allah lebih cepat lagi dari itu. Tapi kalau kita mendekati lebih tinggi lagi, maka kita akan merasa keterasingan yang sangat amat sangat di situ. Tapi yang kita cukup hanya sejengkal saja, ya. Lalu apa yang terjadi, ya, dengan kehidupan kita? Tadi sudah kita lihat di 5A kita ihsan, ya, pandangan mata hati kita, minda kita bersih, itu keseharian kita. Lalu apa yang kita pelajari sekarang adalah zikrullah, terhubung mendekat kepada Allah, ya. Bagaimana kita membangun saluran untuk berhubungan dengan Allah. Disitulah nanti munculnya komunikasi kita dengan Allah, komunikasi kita berkomunikasi, kita berikan respon dari Allah juga datangnya dari situ. Disinilah tempatnya di situ, ya. Lalu setelah saat itu yang disebut dengan base camp juga, ya. Lalu apa? Nanti kita akan sampai kepada suatu keadaan di mana mata kita tertidur, hati kita terjaga. Nah, ini apa ini? Ini akan kita bahas berikutnya. Nah, inilah sisi kerohanian. Ada sikap, ada sisi kerohaniannya. Ini yang akan kita bahas malam ini, ya. Nah, mari kita lanjut. Untuk apa? Ini adalah untuk bekal naik ke next step, ya, yaitu alam sakinah. Ya, apa alam sakinah nanti kita coba bahas, ya. Orang yang sudah berada di dalam keadaan minda bersih dan suci ini sudah tidak wujud. Itu dia, ya. Saya alhamdulillah punya cucu 1 tahun umurnya sekarang, ya, dan tidak wujud dia, ya.
kita kasih apapun juga dia nggak peduli nggak ada pertanyaan dia gitu kan. Kita kasih sesuatu yang panas dia paling menangis ya. Kita kasihkan binatang dia nggak tahu, cuman seperti apa yang di luar itu tidak masuk ke dalam minda dia atau pikiran dia. Itulah keadaan seorang bayi. Nah, kita yang sudah penuh dengan berbagai memori ada di sini, ini akan kita keluarkan semua, ya. Kita akan bersihkan itu dan akan membuat kita, karena sudah tidak wujud, maka tentu kita menyerah 100% kepada dia dan ridho. Dan itu kemudian ditambah dengan zikrullah yang semakin kita lakukan, semakin kita intenskan dan kita lakukan dengan istiqomah, maka insya Allah ya nanti Allah akan menariknya masuk ke dalam alam sakinah, ya. Nah ini dia, ya. Senantiasa akhlaknya menyerah total, mata hati senantiasa melihat yang maha halus, ingatan selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang siap dipanggil masuk ke alam sakinah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ke kerohanian ya ahli sufi. Kalau kita lihat dua-duanya ini. Yang pertama itu meskipun mata mereka melihat benda-benda dan barang-barang dagangan di pasar ataupun di sebuah bandar ya, namun mata hati mereka hanya melihat Allah atau wajah maha halus di sebaliknya. Ini adalah level 3 yang harus kita pertahankan di situ. Lalu apa? Ya, bukan hanya melihat ternyata ya. Kita juga kadang-kadang diperlihatkan atau diberinya rasa akan kemegahannya atau jalalnya. Dan kadang-kadang mereka diperlihatkan kepada rasa akan kasih sayangnya atau jamalnya. Ya. Nah di sini sudah bermain roh. Roh mulai pula merasakan menerima rasa yang sebenarnya. Ya, rasa yang sebenarnya itu bukan rasa terhadap ciptaan. Rasa yang sebenarnya adalah rasa kepada Allah Tuhan kita. Kalau kita merasakan ya kemegahannya, kekuasaannya, kekuatannya, jalalnya itu akan membuat kita akan kadang-kadang menangis di situ ya. Kalau kita rasakan kasih sayangnya, kadang-kadang juga menangis ya. Tetapi di situ kita akan mampu untuk melakukan suatu hal dengan kegembiraan atau dengan tidak ada kepenatan sedikit pun di situ, karena ada rasa sayang Allah terasa oleh kita. Roh kita sudah berfungsi di situ. Lalu apa yang terjadi kalau zikrullah? Qulub itu adalah rongga di kepala kita. Di kepala kita isinya apa? Di kepala kita isinya adalah hati atau minda kita, ya. Dan qulub dada di dada kita isinya apa? Ya roh yang membawa sekian rasa, ya. Maka qulub ya, rongga kepala dan rongga dada kita itu menjadi tentram karena mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah itulah qulub menjadi tentram. Tidak ada cara yang lain. Nah juga itu dikatakan menjadi tenang, julud, bukan hanya qulub, rongga dada dan rongga kepala kita yang menjadi tenang, tetapi julud kita pun menjadi tenang karena mengingat Allah. Kalau sudah seperti ini ya, rongga kepalanya sudah tenang, rongga dadanya sudah tenang, kulitnya sudah lembut kulitnya itu. Nah disitulah nanti insya Allah akan ditarik oleh Allah masuk ke alam sakinah. Apa yang terjadi dengan alam sakinah? Disitulah merasakan kesedapan yang senantiasa berdekatan dengan Allah. Ini adalah kesedapan yang luar biasa, yang dicari-cari orang sebenarnya, ya. Dan juga di sini ada senantiasa zikrullah. Ya, tidak pernah bisa kita lupakan Allah itu sekarang. Ya, rasa berdekatan terus dengan Allah itu. Inilah yang disebut juga dengan surga dunia. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini yang didoakan orang selamanya, ya. Surga, merasakan kesedapan, senantiasa berdekatan dengan Allah dan senantiasa bisa ingat kepada Allah, ya. Ini. Nah, nanti di surga pun keadaannya seperti itu. Merasakan kesedapan, senantiasa berdekatan dengan Allah, senantiasa berzikrullah, dan semuanya jauh melampaui surga dunia ini, ya. Nah, kalau itu sudah kita dapatkan, mau apa lagi yang dicari? Kan begitu dia. Ya, ringkasan yang di 5B ini. Maka kita masuk kepada bagaimana prosesi masuk kepada bilik khalwat itu. Prosesinya bagaimana?
Ya, zikrullah ini adalah sesuatu yang dicari-cari orang sebenarnya. Banyak orang bertanya, saya sholat disuruh ingat Allah. Apanya yang mau saya ingat? Gitu. Pertanyaan itu dulu hampir 50 tahun bergelayut di dalam pikiran saya. Ya, banyak orang yang bertanya seperti itu. Ini saya sampaikan sebuah contoh saja. Ini sebagai contoh saja ya. Kita tidak melihat apakah ini salah atau benarnya tidak. Ini contoh. Pertanyaan seseorang, ini kita lihat. Saya ingin tanyakan Abuya, ketika orang menyebut nama Ar-Razi, Abuya Ar-Razi, yang terbayang adalah wajah Abuya. Nah, setiap saya mau sholat, ketika mengingat Allah, saya bingung mau ingat apa. Terkadang saya bergetar, terkadang saya kosong. Jadi saya mohon petunjuk dari Abuya, apa yang harus saya ingat. Terima kasih Abuya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Allah puncaknya ada dalam salat. Maka fattabi'uni, ikutilah aku. Rasulullah turunkan makna ayat ini, sallu kama ra'aitumuni usolli, rawahul Bukhari. Kalau engkau solatlah seperti engkau melihat aku. Maka sahabat sebelum solat mereka membayangkan Rasulullah di depannya. Itu disebut rabitatus syaikh, rabitatul mursyid. Al-mursyid al-haqiqi Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena kita belum bertemu beliau, maka kita diizinkan bersanad, berijazah, berguru kepada orang yang punya silsilah sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu, bapak semua, bolehkah berrobitoh, mengkaitkan kolbu kepada guru? Bukan hanya boleh, itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat gurunya Nabi, maka yang diingatnya Nabi. Kalau kita gurunya, guru ngaji di TPA, yaitu yang diingat. Yang sudah belajar zikir yang diingat, guru zikirnya. Yang punya gurunya wali, ingatlah gurunya wali sebelum berzikir. Nah, itu adalah yang saya pegang dulu. Begitulah saya berzikir, mengingat ya, dalam sholat saya ingat dulu guru saya. Nah, seperti itu ya. Tetapi ya, ini adalah sebuah mutiara yang telah diajarkan oleh Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif ya, bagaimana ingatan ya. Pintu ingatan itu sederhana sebenarnya. Ingatan itu adalah ingatan bagaimana kita ingat kepada ciptaan ya. Kalau ingat kepada ciptaan, pasti di dalam minda kita, dalam pikiran kita ada rupanya, ada umpamanya, ada berbagai-bagai di dalam pikiran kita itu. Kenapa? Karena dia ciptaan, bisa dibayangkan, bisa diumpamakan. Lalu bagaimana dengan ingat Allah? Ingat Allah seperti apa? Apakah ada rupa juga? Apakah ada umpama juga? Tidak. Ya, kalau ingat Allah sederhana banget. Tidak ada rupa, tidak ada bentuk, tidak ada umpama, tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada warna, gaib. Ya, lalu bagaimana? Ya kosong saja. Ya, suci, bersih. Ya, kalau ingatan kepada ciptaan, kotor, sumpek dan butek pikiran kita ini. Itu saja bedanya. Jadi kalau ingat Allah, Allah bersih dia langsung. Tidak ada apa-apa, kosong, bersih, suci. Nah, itu dia. Nah, lalu bagaimana kalau orang meditasi? Meditasi sama, ingatannya kosong. Kosong, ya kosong juga. Ingatan Allah kosong juga. Bedanya apa? Bedanya adalah bagaimana kalau ingat Allah itu kita dijaga oleh Allah yang kita ingat. Kalau kita ingat kosong, siapa yang menjaga? Kosong itu juga ciptaan sebenarnya. Nah, itu bedanya. Jadi
sama-sama kosong, tapi yang satu dijaga, yang satu tidak ada penjaganya. Kalau tidak ada penjaga, disitulah yang paling disukai oleh siapa? Oleh iblis dan setan-setan dan teman-temannya. Di situ dia masukkan berbagai. Lalu bagaimana kalau ingatan hanya berisikan Allah? Di mana posisinya ya? Kalau hanya di dalam kepala, di dalam rongga kepala ini ingatan itu, maka ingatan kita kurang kuat dia. Kurang kuat ya, kadang-kadang dia masih lemah gitu ya, kadang-kadang masuk lagi ingatan yang lain ya. Lalu yang lebih kuat yang di mana? Yang lebih kuat adalah yang ada sejengkal di atas kepala itu, di atas kepala aja, di atas ubun-ubun ya, di atas ubun-ubun. Kalau kita punya anak kecil yang masih bayi atau cucu gitu kan, kita lihat ya di ubun-ubunnya itu ada apa berdenyut-denyut gitu ya, masih lemah. Di situ dia yang paling bagus ya lihat ya. Ya bisa juga kita di belakang atau apa gitu ya. Nanti kita fokusnya di atas itu lebih mudah. Ini paling tidak yang saya rasakan. Nah ini ingatan yang kalau sudah di atas itu kita lebih bisa fokus dan bisa bertahan lama. Nah itu dia ingatan Allah. Lalu ragam zikrullah itu tuh apakah sama dalam berbagai keadaan? Beda dia. Ya, ingatannya sama, tetapi yang kita lakukan berbeda. Bagaimana di dalam sholat dan di luar sholat, berbeda dia. Kalau di dalam sholat, bagaimana saat berdoa, naik serah tunggu bagaimana, saat bekerja dalam kehidupan sehari-hari bagaimana, dan saat kita relax, ya relax one corner atau base camp gimana. Nah ini yang perlu kita lakukan berbagai adjustment di situ. Kalau untuk di dalam sholat, doa dan bekerja, kita bisa lakukan dengan pintu depan. Pintu depan itu artinya buka mata, pintu belakang tutup mata dan ingat Allah. Nah ini dia di pintu. Ini itu saja perbedaannya. Ya, keadaannya seperti apa? Ini keadaannya. Ya, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari pintu belakang, kalau sholat gitu kan, sholat tahajud, ya ngapain buka mata gitu kan? Ya tutup aja mata kita. Nah, itu disebut dia pintu belakang. Ya, tetapi di sini roh masih tetap ada di bawah. Ya kita nggak perlu naik ke atas, tapi ingatan saja yang naik ke atas. Ya roh tetap ada di bawah, karena dengan roh kita membaca, kita bergerak dengan untuk membaca, menggerakkan lidah Bismillahirrahmanirrahim itu butuh tenaga roh. Ya, kalau pintu depan ya buka aja matanya, ya buka. Saat kita nyetir, saat kita bekerja itu seperti itu. Nah ingatan Allah tetap di atas. Nah kalau pintu depan, pintu belakang ini, mata hati itu seperti bisa melihat dua arah begini, ya dua arah begini nih, ya dua arah gini, dua arah. Satu dia ke atas, satu dia ke depan gitu ya mata hati kita itu. Hebatnya mata hati itu begitu, ya dia bisa melihat pada dua arah. Nah ini kalau kita sehari-hari. Lalu dalam keadaan kita istirahat, ya tidak melakukan kegiatan yang berbahaya, duduk, relax gitu kan, relax pada duduk di sofa atau tidur-tiduran, maka kita lakukan apa? Pintu belakang saja. Ingat Allah pintu belakang. Pintu belakang itu menghadap ke atas saja. Ya, di sini ada dua, membina kerohanian dan membina tenaga. Kita lah cukup membina kerohanian saja. Membina tenaga juga bisa sebenarnya. Keadaannya seperti apa? Nah ini dia, tutup mata. Ya, tutup mata itu. Relax saja, tidak ada pergerakan yang ada di bawah mata kita itu, tidak ada pergerakan sama sekali ya. Yang ada apa? Hanya ingatan kita saja sampai nanti roh itu bisa naik ke atas. Itu disebutkan roh duduk di base camp atau di bilik halwat. Mata tidur, hatiku jaga. Nah ini yang bisa kita duduk 1 jam paling tidak ya, atau 2 jam ya. Saya 1 jam cukup lah gitu, nggak usah lama-lama gitu ya. Nah ini dia keadaannya. Nah yang kita bahas sekarang adalah yang seperti ini ya. Kalau di dalam sholat kita bahas dalam berbagai hal ya. Nah, itu dia. Terus mari kita bahas link atau saluran pribadi. Apa itu ya? Ini mungkin kita agak lebih dari 1 jam ya, karena saya akan agak fokus di sini pembahasannya ya, untuk hal-hal yang selama ini menjadi pertanyaan kita. Zikrullah sudah menjadi saluran pribadi.
VPN kalau dalam komputer itu. Di sanalah kita menghubungi, mendekati kembali kepada Allah ya. Kembalikan semua permasalahan kita, hubungi Dia, ya Allah, seperti apa ini yang harus saya lakukan gitu kan. Dan Allah akan membalasnya juga melalui saluran itu. Disitulah dia balasannya ya. Untuk menghubungi Allah ini, menjumpai Allah ada 2 approach sebenarnya ya. Ustadz Hussein juga sudah memberikan pengarahan penjelasan kepada kita dulu, yaitu dua cara. Yang pertama amal kebajikan, yang kedua dengan minda atau zikrullah. Apa bedanya? Ya, kalau kita dengan amal kebajikan ya, itu biasanya dipakai oleh orang-orang biasa ya, orang yang orang awam lah gitu ya. Kalau Rasulullah kepada Ali mengatakan bahwa lakukanlah dengan minda, dekati Allah dengan minda. Tiap-tiap sesuatu mempunyai tiang. Tiang orang mukmin ialah mindanya. Menurut tingkat mindanya lah berada ibadahnya. Nah ini dia. Ya. Lalu apa? Minda itu apa? Ya, bagaimana dia? Amal yang paling tinggi itu adalah zikrullah. Lebih tinggi dari sedekah segunung emas ataupun jihad, dibunuh ataupun membunuh musuh. Itulah zikrullah. Ya. Kemudian apa? Amalan ini senyap, tidak berbunyi dan tidak kelihatan di mata orang ramai. Amalan yang diamalkan oleh orang-orang Allah, itu orang yang hati mereka sudah tentram, lalu dijemput oleh Allah, hai jiwa yang tentram, kembali kepadaku dan masuklah ke dalam jemaahku. Nah ini dia. Ini ada link ya, zikrullah yang dipakai untuk hubungan antara Allah dengan si hamba. Tidak ada yang lain yang tahu dan boleh masuk ke dalam saluran ini selain dari si hamba. Ini berdasarkan firman-Nya, engkau ingat aku akan ingat engkau. Begitu juga hadis, engkau ingat aku di dalam dirimu atau di dalam mindamu, aku ingat engkau di dalam diriku. Nah ini dia yang pertama ya. Lalu apa? Saluran pribadi yang dapat dipakai oleh si hamba untuk berhubungan langsung dengan Allah, yaitu dalam sholatnya. Nah, sholat, ya betul. Ya, terutama nih di dalam sholat tahajud nih, ya. Bagaimana kita melalui saluran itu, kita luahkan, kita lahirkan, kita ungkapkan segenap perasaan rindu dan takut kita. Dan kita ruku dan sujud kita sampaikan melalui saluran itu. Kita puja dan puji Dia, pinta dan harapan kita salurkan kepada saluran itu ya. Rabbighfirli warhamni wajburni, kita sampaikan melalui saluran itu ya. Bagaimana pujaan kita, subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Semua kita sampaikan di situ ya. Dan Allah pun ternyata dengan cepat akan menjawabnya melalui saluran itu juga. Yang membuat air mata kita jatuh bercucuran. Ya, pantaslah dikatakan bahwa di setengah atau sepertiga malam itu Allah seperti turun ke langit dunia. Ternyata memang dengan cepat Allah akan menjawab segala luahan yang sedang kita sampaikan kepadanya di dalam sholat tahajud itu. Ini keindahan dari zikrullah itu di situ. Ya, jadi nggak perlu kita membayangkan yang lain ya. Ustadz Hussein mengajarkan ilmu ini, kita nggak disuruh oleh beliau membayangkan wajah beliau, tidak. Ya, Allah saja sudah sampaikan di situ. Ya, nah ini dalam sholat ya, dalam saat berdiri, awal-awal. Ya, membaca surat, saat ruku, saat sujud, ya sampai kapan dari awal sampai akhir ingatan kita hanya kepada Allah dan Allah akan membalasnya. Ya, Allah akan membalasnya, dijamin oleh Allah. Ya. Nah, begitu juga saat kita berhubungan langsung selepas sholat dan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam duduk, dalam berdiri, dalam berbaring ya. Saat kita di pasar, saat kita belajar, saat kita berjalan ya, semuanya ya, saat kita bekerja di laboratorium ataupun di alam semesta mengamati bintang-bintang ya. Semuanya saat memimpin rapat pun semuanya kita hanya ingatannya yang kita lihat. Pegang ingatannya, maka pandangan mata hati kita kebuka. Semua yang ada di ini sebenarnya adalah Lauhul Mahfud berjalan dan itu yang menjalankan adalah Maha Halus. Nah, itu adalah suatu keseharian orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu pengetahuan yang sesudah itu tidak ada lagi kejahilan.
Nah, apalagi saluran pribadi yang dapat dipakai untuk tadi ya NST balik yang menceritakan masalahnya seperti Nabi Ayub, seperti Nabi Yakub dan sebagainya ya. Sampaikan di situ. Ya Allah ya. Ya, sampaikan ya. Tapi di sini ya tidak akan ada tekanan-tekanan seperti itu, tidak ada. Karena kita sudah terbiasa. Hanya sampaikan saja. Ya Allah. Sampaikan saja, sampaikan, alirkan ke sana. Ya, itu. Yang keempat apa? Yaitu menyatakan keyakinan yang sudah tidak berbelah bagi lagi. Sudah mutlak, ya Allah. Engkaulah tujuanku, ya Allah. Kan sebenarnya seperti itu, ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, semata beliau mau dibakar, seperti masyita yang mau dimasukkan ke dalam kuali minyak yang mendidih, dan juga yang dilakukan oleh ahli sihir Fir'aun, semasa mereka mau dibunuh oleh Fir'aun. Begitu juga saat Rasulullah di Gua Thur ketika beliau mau dibunuh. Ya, beliau hanya tidak ada lagi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sudah bulat, tidak berbelah bagi lagi kepahamannya atau keimanannya kepada Allah. Nah, ini juga mengantarkan kerinduannya. Di sini juga dalam tengah malam itu kerinduan yang sangat Kenapa kita rindu kepada Allah? Ya, kita tahu Dia ada, tidak terlihat oleh mata. Ya, lalu bagaimana kita menghubunginya? Tidak ada cara lain. Ingat Dia, ya, nggak perlu dengan cara-cara macam-macam. Ya, ingat Dia, bicara dengan Dia. Nah ini, ya kita sampaikan, luahkan kerinduan kita. Situ Dia, ya. Kemudian apa lagi? Disitulah nanti tempat kita berhubungan langsung sambil duduk di base camp. Nah, ini yang kita bahas ya. Base camp itu adalah bagaimana kita bangun itu adalah sebagai tempat kita istirahat di situ. Jangan istirahatnya di mana? Jangan di gua-gua istirahatnya, ya. Jangan istirahatlah di situ, ya. Sambil tidur pun kita bisa istirahat di situ. Jiwa kita yang istirahat, ya. Lalu disitulah juga akan mengirimkan jemputannya untuk masuk ke alam sakinah di situ, ya. Lalu keputusan naik taraf kita, ya. Allah sampaikan juga lewat situ, dan di situ jugalah turunnya ilmu yang diperlukan, ya, diperlukan untuk apa? Umpamanya kita mau mengajar atau ilmu yang diperlukan untuk kita menyelesaikan permasalahan kita, turunnya di sini melalui saluran tadi, ya. Kemudian disitulah nanti kalau bapak-bapak dan ya, sahabat-sahabat semua, ibu-ibu juga, mbak-mbak dipilih oleh Allah menjadi boneka ilahi, disitulah ya akan menjadi perkakas Allah. Nah, inilah dia sebagai salurannya. Lalu bilik khalwatnya itu apa? Ya minda saja pikiran, hati kita di sini, ya. Tinggalkan semua di luar, nggak ada yang boleh masuk di sini, ya, nggak ada yang boleh, ya. Pintu khalwat itu hanya tinggalkan apa saja di luar pintu khalwat, di luar minda kita ini. Di luarnya tinggalkan di situ. Terpisah kita dengan apapun juga, masuk ke dalam seorang diri. Nah, bagaimana kita masuknya? Ini untuk pemula, ya saya ulang sedikit, yaitu tutup mata zahir, ya tutup saja, ya nggak perlu kita buka lagi, tutup dulu. Lalu apa yang kita lakukan? Naikkan mata hati, hitam mata hatinya, naikkan ke atas, ya. Ini gunanya apa? Gunanya adalah untuk memisahkan mata zahir ini dengan mata hati. Memisahkannya ya naikkan ke atas, ya istirahatkan di situ, ya. Istirahatkan di situ, lalu barulah mata hati ini bisa dinaikkan, bisa diputar ke depan, bisa diputar ke samping, bisa diputar ke belakang, ke atas, semuanya bisa diputar setelah apa? Setelah mata zahirnya kita istirahatkan di situ. Lalu apa? Isikan, penuhi ingatan kita dengan ingatan Allah. Nah, bagaimana mengisikannya kita lihat nanti, ya. Setelah penuh diisi, ya tumpu, setelah pun tumpu dengan mata hati itu, ya, sehingga ingatan itu tidak goncang lagi, tidak ada dipengaruhi dengan ingatan yang lain, ya. Fokus. Nah, ini nama tumpunya fokus itu. Lalu apa? Kunci itu adalah supaya apa? Nggak goyang, ya. Ciri-cirinya sederhana, ya, yaitu mata kita sulit dibuka. Udah gitu aja. Sulit dibuka mata. Kalau mudah di sini, ya itu artinya tidak dikunci. Sederhana sekali, tidak ada rahasia yang sulit di sini. Lalu apa? Istiqomah saja sudah. Ya, nggak ada lagi yang bisa kita lakukan yang sulit-sulit, begitu mudahnya.
Nah, ini adalah gambaran tadi mata hati ya, mata hitamnya naik ke atas ya seperti ini, dan juga mata hatinya naik ke atas. Lalu pintu masuknya gimana? Ini yang paling penting sebenarnya. Pintu masuknya dari mana? Ya, guru kita Ustadz Hussein bin Abdul mengatakan bahwa pintu masuk yang paling bagus itu adalah dari belakang. Saya coba masuknya dari depan ya, dari samping. Ternyata memang dari belakang ini paling bagus. Paling bagus. Kenapa? Dari belakang itu juga paling mudah didorong. Itu sebabnya. Dan dari belakang ini juga tidak ada cahaya. Ya, kalau kita tengok mata hati ke belakang, nggak ada cahaya. Kalau kita ke kening, itu kadang-kadang cahaya itu masih kebayang ya. Cahaya luar itu masih kebayang dia. Maka di belakang lah dia. Kita masukkan dari sini, ingatan Allah masuk ke dalam dari belakang. Ya. Lalu ini mudah kita dorong ke atas. Kita dorong aja ke atas, kita tekan. Ya, kita tekan ke atas sehingga ingatan itu nanti penuh dan naik kepada di ubun-ubun kita itu. Ya, nah ini ada rahasia di sini sedikit yang mau saya sampaikan. Kalau kita naik dari dalam dada ke atas, ya dulu saya lakukan, naik dari dada, naik dada ke atas. Ini akan menggoncangkan tubuh kita, akan menggoncangkan. Maka orang yang berzikir dari dalam dada, maka akan bergetar begitu. Kenapa? Dada ini lemah. Sedangkan tenaga itu berasal dari roh. Roh itu kuat sekali. Kalau roh itu masih terikat dengan tubuh kita, didorong ke atas, maka kita akan kejat-kejat atau getar-getar. Itu rahasianya ada di situ. Ya. Dan juga kita tidak perlu lagi apa? Untuk naik itu tidak perlu ngangkat tangan. Dulu angkat tangan Allah, naik sampai ke langit itu tak terhingga. Enggak perlu begitu. Enggak perlu. Ya, kalau ini yang kita lakukan, maka tubuh kita pun akan diputar-putar, diguling-gulingkan. Kenapa? Kuat tenaga roh itu. Ya, tubuh kita lemah. Ya. Nah, ini yang membuat saya heran ya, kalau di belakang kok bisa enak ya, tidak ada pengaruhnya getaran tubuh sedikit pun. Oh, ternyata di belakang ini, di sini kekuatannya itu yang sangat kuat ya, terjaga di sini, sehingga kita dorong pun gitu, tubuh itu tidak bergetar dia. Ya, dorong ke atas. Nah, yang mendorong itu adalah kita tidak terpengaruh lagi dengan ini. Di bawah mata ke bawah ini tidak ada lagi pengaruhnya bagi kita. Karena kita hanya bermain di sini saja, dorong ke atas. Nah, itu untuk awal-awalnya. Nah, ini yang mungkin perlu diketahui sahabat-sahabat semua ya, bahwa ini masuk dari belakang kepala itu bagus sekali ya. Ingatannya masukkan, ingatan loh yang dimasukkan Allah. Karena belum ada ingatan kita di sini, memori kita belum ada soalnya, maka Allah, masukkan Allah. Ya, masukkan, dorong ke dalam, nanti gambarnya ada saya sampaikan ya. Lalu bagaimana kita masuk ke bilik khalwat ya? Ini dia. Ini bilik khalwat yang kotor, penuh sampah dan sarap ya, kotor sekali, yang lalu kita masuk kepada bilik khalwat kita bersihkan ya. Minda kita bersih holistik. Nah, tadi sudah kita bahas ya bagaimana caranya. Ini adalah tutup mata zahir sampai dengan kunci gembok ya, lalu istiqamah. Nah, ini tahapannya. Ini gambarannya loh, ya bukan. Ini enggak, nanti bayangin bunderannya kecil hitam itu, enggak begitu ya. Tutup mata ya. Lalu apa? Mata hati tengokkan ke belakang. Kalau sudah itu, kalau mata hitam sudah ke atas, mata hati sudah bisa tengok ke belakang. Dia tengok ke belakang, lalu masukkan ingatan Allah. Ingatannya Allah, Allah, Allah. Sebut saja Allah, Allah, Allah. Di sini kita lihat, tahan ingatan itu. Ingatan Allah. Seperti apa? Ada di dalam ingatan kosong aja. Nggak ada rupa, nggak ada umpama. Sudah, begitu. Kalau ada umpama, tebas dengan pedang tauhid. Nggak ada. Ya. Lalu apa? Kita coba main-main di sini. Mata hati tengokkan ke atas. Ya. Tengokkan ke atas mata hatinya. Ya, dikunci tadi. Nah, kunci itu adalah supaya nggak kebuka matanya, itu saja artinya. Bawa ke depan, bawa ke belakang, ke tengah, bawa ke belakang,
Kita lakukan uji-uji kayak gitu ya. Lalu setelah itu berkali-kali kita lakukan, lama-lama ingatan itu akan menjadi penuh. Ya, penuh ingatan kita di sini. Ingatan kepada Allah itu nggak ada lagi yang lain. Kosong, nggak ada Allah. Ya nggak ada. Ya, kosong aja, nggak ada rupa, nggak ada umpama. Ya itu yang kita pelihara terus. Kita dorong di situ. Ya penuh mampat ingatan itu. Itu yang perlu kita dapatkan. Lalu apa setelah itu? Nah, ini dia. Ada jihad. Ya, jihad untuk mendekat atau naik base camp. Jihad itu apa? Sesungguhnya Allah telah berfirman, apabila hambaku mendekati aku sejengkal, maka aku mendekatinya sejengkal. Dan berjihad kita mendekat itu, sejengkal itu. Ya, lalu apa yang kita lakukan? Ya, nah ini, ingat Allah ya, tekan ke atas dari belakang ini, tekan dari belakang ya, dari belakang tekan aja ke atas dari tengkuk itu. Tapi ya hanya secukupnya saja ya. Lalu ini yang juga saya rasakan manfaatnya apa? Di sini ada, di dalam antara hidung dengan otak ini ada saluran juga di sini. Nah, di dalam kalau mata ketiga kebuka, ruh itu naiknya dari sini, masuk ke sini, berputar ke sini, lalu keluar di sini. Nah, di sini ada saluran ternyata. Saluran ini juga bisa kita longgarkan. Kita longgarkan saluran itu bagaimana? Ya kita agak berkerenyit aja sedikit ya. Tapi ini untuk beberapa saat saja, nggak terus-terusan. Lalu seperti apa? Ya seperti ini nih, anak kecil ini. Bisa gitu ya. Seperti itu dia, ya. Nah, tekan dari belakang, dari depan juga seperti begini sedikit, dorong ke atas. Ya, ini latihan ya, dalam latihan. Ya. Lama-lama naik ke atas dan ingatan itu naik di atas. Kalau sudah naik di atas, jaga di sini. Ingatan itu jaga di situ. Nggak perlu turun lagi ingatan itu kayak ini ke dalam minda kita, dalam lubang kepala ini nggak perlu, naik aja di atas ingatan itu. Nah, saluran itu biarkan saluran itu. Ya, hanya beberapa saat saja. Setelah itu apa? Seperti ini. Ya, seperti ini dia. Dia rileks saja. Nggak ada tekanan lagi. Ya, di situ. Lalu apa? Disitulah nanti akan ingatan kita itu menjadi saluran dia, base camp di situ. Inilah yang akan selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah itu dia. Nah, latihannya, ya latihannya ada secara langsung. Bagi sahabat yang sudah terbiasa langsung saja Allah ya, langsung saja. Ya, nggak ada masuk lagi, sudah langsung saja dorong sedikit ya. Nah ini dorong sedikit, kemudian agak menyengir dikit, nyengir aja dikit, set dorong, sudah itu udah diam. Nah itu yang sudah biasa ya. Lalu biarkan itu agak berjalan lama ya sampai apa? Sampai nanti terbentuk rohnya bisa naik ke atas ya. Nah seperti itu ya. Terus apa? Yang baru yang bertahap ya seperti tadi. Kalau membina kuasa sama saja. Membina kuasa itu adalah tenaga itu yang tadinya kita fokus di sini, fokusnya di mana? Sama, fokusnya adalah di atas ubun-ubun ya. Fokusnya di situ ya. Sama ininya. Yang itu akan membuat apa? Tenaga atau cahaya kita seperti ini kalau di dalam, kalau naik di atas minda dia fokus seperti ini ya, akan lurus seperti ini. Itu tenaga yang dibina ya. Jadi kalau dia seperti ini merambang ya, kalau kita naikkan ke atas akan fokus seperti ini ya. Lalu apa? Nah, caranya ya beda dengan tadi ya, beda dengan tadi caranya ya. Hanya ini ada tenaga yang kita kerahkan agak lama di sini. Tenaga roh ya. Nah di situ dia. Hanya ada tenaga roh yang kita salurkan semakin lama di situ. Nah itu yang perlu kita ketahui tentang apa? Tentang zikrullah. Sederhana sekali zikrullah ini sebenarnya. Ya. Nah oleh sebab itu sekarang mari kita latih ya. Bagi sahabat yang
bagi sahabat yang sudah terbiasa, ya jangan ikutin yang masih bertahap ya. Saya akan tuntun dengan yang secara bertahap. Kalau yang sudah lama, langsung saja naik Allah, ya langsung di atas itu. Ya, mari untuk sahabat yang mungkin yang masih ingin baru ya, masih baru belajarnya, mari kita mulai secara bertahap. Ini yang kita lakukan ya. Sekarang, bismillah, tutup matanya. Tutup mata sudah? Tutup mata. Kemudian mata hitamnya naikkan ke atas. Naikkan mata hitam ke atas. Dan itu sekaligus sudah bisa apa? Sudah bisa menaikkan mata hati kita ke atas. Coba sekarang mata hati itu tengokkan ke ubun-ubun, bisa ada. Tengokkan ke belakang kepala, bisa sudah. Tengokkan ke kiri, bisa. Tengokkan ke kanan, bisa. Tengokkan ke bawah pun bisa mata hati kita. Kemana-mana sudah bisa mata hati. Tetapi mata zahir kita sudah istirahat di dalam lubangnya juga. Ya, yang di atas tadi. Ya, mata hati naikkan, tujukan ke ke belakang kepala. Agak lama di situ. Ya, di belakang kepala, tujukan di situ. Kalau yang baru supaya lebih itu, taruh tangan di sana di belakang kepala itu, lihat dengan mata hati tangan kita itu. Nah, itu aja sudah. Sederhana. Sudah mata hatinya sudah bisa fokus ke belakang kepala, sudah. Lalu apa? Isikan minda dengan ingatan Allah. Seperti tadi, dari belakang ya, kita ini kan Allah, Allah, Allah. Masuk di dalam belakang kepala kita, itu ingatan Allah. Ingatan Allah ada di situ. Allah, ya, ingatannya ada di situ. Tidak ada rupa, tidak ada umpama. Lalu kerutkan atau kejangkan di belakang kepala itu, dorong ingatan tadi ke depan. Dorong, ya, dorong ke ubun-ubun, mata hati tengok ke ubun-ubun itu. Situ ingatan ingatan itu kita letakkan di situ. Lalu ingatan itu kita bawa ke depan dengan mata hati. Ya. Dengan mata hati bawa ke depan. Ya. Seperti ini ya. Bawa lagi ke ubun-ubun. Bawa lagi ke belakang. Bawa lagi ke ubun-ubun. Bawa lagi ke belakang. Nah, saat mata hati menengok ke depan ini ya. Ya. Kemudian tengokkan ke belakang, ya. Coba buka matanya. Pasti matanya nggak bisa dibuka. Pasti nggak bisa. Kalau bisa berarti belum dikunci. Ciri-cirinya itu saja. Nah, sekarang ingatan itu sudah terasa penuh di dalam minda kita. Biarkan ingatan itu penuh di dalam minda kita. Coba bawa ke belakang. Bawa mata hati ke depan, bawa mata hati ke ubun-ubun. Kemanapun mata hati kita pandangkan, yang ada hanya ingatan Allah sekarang di dalam minda kita. Gak ada ingatan yang lain. Sekarang mata hati ke belakang kepala ya. Kemudian bersamaan dengan mata hati itu, dorong dari
pundak atau dari belakang tengkuk itu dorong ke atas sampai ke ubun-ubun bersamaan dengan mata hati, dorong ke sana. Mata hati ke ubun-ubun, dorong ke dari tengkuk pun dorong ke ubun-ubun. Dorong ke ubun-ubun. Kemudian ruang antara hidung dengan otak pun kita buka dengan agak nyengir sedikit ya. Seperti bayi anak kecil tadi. Nah, gitu, dorong ke atas sehingga dari depan kita dorong, dari belakang kita dorong, mata hati juga kita dorong ke atas. Dorong sejengkal di ubun-ubun, di atas ubun-ubun, dorong di situ. Fokus di situ. Fokus di situ. Pertahankan di situ. Perlahan-lahan dorongan dari belakang dan dari saluran hidung juga kita longgarkan saja, kita rilekan, tapi yang kita pertahankan adalah mata hati, mata hati tetap fokus sejengkal di ubun-ubun, ingatan kita ada di situ, fokus. Fokus. Karena terakhir dari tengkuk kita perangin kanannya, dari lubang arah hidung kita kanannya, cuman di kening itu terasa agak agak keras di situ. Di kening terasa agak keras, di kening, di atas kening ya, di atas dari kening terasa keras, seperti ada kunci di situ. Pertahankan kunci itu. Pandangan mata hati pertahankan ke ingatan Allah yang ada di atas ubun-ubun. Pertahankan di situ. Pertahankan. Kalau sudah bisa dipertahankan di atas ubun-ubun itu, mata sudah bisa dibuka. Mata sudah bisa kebuka itu. Tutup aja matanya lagi, fokus aja. Kalau kita tutup mata, fokus ke belakang, ke ubun-ubun, itu namanya adalah pintu belakang. ROC atau siap untuk ROC ada di situ. Kalau buka mata, ingatan ada di atas, ini namanya pintu depan, pintu belakang. Ini yang kita pakai dalam bekerja, dalam aktivitas sehari-hari, ya. Ini yang kita pakai. Ingatan Allah ada di sini, mata hati memandang ke depan, ya. Kalau ingatannya di dalam, agak sulit tuh mau ininya, fokusnya agak sulit. Tapi kalau ingatannya sudah ada di atas, ini sudah mata sudah bisa kita buka. Terus langsungkan. Terus sekarang bagi yang lama dengan yang baru udah sama kalau udah sampai di situ. Nggak ada perbedaan.
tubuh di bawah kita sudah tidak kita pedulikan. Tidak pedulikan sudah. Yang ada hanya ingatan kepada Allah, fokus ingatan kepada Allah. Nah, nanti masing-masing di rumah ya, lakukan ini terus seperti ini. Lakukan ya, berapa kuat? Kuat setengah jam, 1 jam, lakukan seperti itu. Duduknya kalau saya biasa duduknya adalah bersilonjor saja ya, silonjor kaki ya. Kemudian saya punya kursi khusus untuk itu, duduk di situ. Atau mau pakai kursi yang biasa di tempat duduk yoga juga boleh, sambil bersila ya. Tapi saya biasanya adalah duduknya di kursi saja, bukan di kursi lesehan ya, kursi lesehan. Duduk di situ sudah. Nah, kalau membina tenaga ya seperti tadi, dorong lagi ke atas, dari belakang dorong juga, dorong lagi, itu membina tenaga. Tapi itu nanti, itu nggak usah kita latih sekarang. Kita hanya menaikkan kerohanian kita dulu, ya. Yang penting bagi kita adalah kerohanian kita. Mana kita ingin berada dalam keadaan siap, ya Allah, siap untuk dibawa ke alam sakinah oleh Allah. Ya, kemana penghadap, ya, yang ada hanya yang maha halus. Kemudian ingatan kita di samping yang maha halus juga bahwa Allahnya sudah permanen ada di sini yang kita coba. Setiap saat kita lakukan Allah, ingat Allah. Setiap saat kapanpun juga, ya, ada waktu ini ingat Allah. Ada waktu ingat Allah. Nah, itu cukup ya. Cukup ya, ini dilatih di sini cukup. Nanti di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing, di dalam sholat. Lakukan seperti tadi. Bagaimana di dalam sholat, bagaimana di luar sholat. Sudah kita bahas tadi ya. Yang tidak ada lagi keraguan. Ya, tidak ada kita membayangkan rabitah, nggak ada sudah. Ya, nggak ada. Kita mau nyari kemana? Kita mau melakukan uzlah di mana? Nggak perlu sudah. Duduk di rumah di depan sajadah boleh ya, di mana-mana boleh. Kalau di rumah saya punya mihrab sendiri ya, di rumah punya mihrab ya, duduk di situ ya, sambil duduk di kursi juga langsungin Allah ya. Itu ya ringkasan atau bagian dari 5B. 5A sudah kemarin, 5B sekarang bagaimana zikrullah kita. Yang kita harapkan nanti adalah yang tadi ya. Ini nih. Ya. Ini yang kita harapkan sekali. Ya, bagaimana di dalam sikap keseharian itu ini bukan. Ini. Ya, ini. Ya, bagaimana kemanapun mata kita menghadap, melihat, ya, memandang, baik di benda-benda, ya, ataupun di pasar, di tempat kita bekerja, mata hati kita melihat yang maha halus. Itu dulu, ya. Kalau masih belum bisa ini, masuk kepada kajian yang pertama. Masuk kajian pertama. Masuk mengenai sifat-sifat Allah, bagaimana melihat mengenal sifat, hakikat, ma'rifat, masuk dulu ke situ. Kalau masih belum bisa itu, ya. Kemudian apa? Kalau itu sudah bisa di level 2, L1, maka masuk ke level 2. Level 2 itu adalah mengenal yang disebut dengan af'al Allah. Masuk di situ. Kalau itu sudah dua-duanya nggak masalah, baru masuk di sini. Baru masuk di sini. Yang maha halus saja sudah itu. Yang kita bicarakan yang maha halus, yang kita pandang yang maha halus, yang kita bahas adalah yang maha halus itu. Yang terlihat yang maha halus. Itu. Kalau di level 1-2 masih ada hakikat, masih ada sifat, masih ada manusia, masih ada ciptaan, masih ada
rencana-rencana, ada Lauhul Mahfud, masih begitu pembicaraan kita. Tapi kalau di sini pembicaranya murni yang maha halus saja, yang menggerakkan, yang berkuasa, yang melakukan aktivitas di situ. Lalu di situ apa yang kita harapkan lagi, yaitu Allah menurunkan rasa kemegahan atau jamalnya yang datang kepada kita, yang rasa, ya, ruh kita merasakannya. Lalu ada juga kadang-kadang merasakan kasih sayangnya. Nah, itu dia, ya, roh kita mulai menerima rasa yang sejati loh Pak, rasa yang sebenarnya. Karena rasa yang berhubungan dengan ciptaan itu tidak sebenarnya sudah. Rasa kepada anak, kepada istri, kepada harta, kepada apapun juga tidak sebenarnya. Rasa yang sebenarnya adalah rasa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rasa yang sebenarnya, yang dirindukan oleh roh sebenarnya. Lalu kulub, nah ini dia kulub. Qalb atau kulub, ya, rongga, kepala dan dada. Kalau rongga, kepala dan dada sudah tenang, itu namanya jiwanya sudah tenang. Ya, sini sudah tenang, sini sudah tenang. Ya, rasa di sini rohnya sudah tidak lagi dipengaruhi oleh apa-apa yang ada di dalam pikirannya, rasanya. Rasa ciptaan nggak ada lagi di situ. Baru disebut dengan jiwa yang tenteram. Nah, itu dia, jiwa yang tenteram. Ya, bukan hanya jiwa, bukan hanya kulub, ya, tetapi juga julud tubuh kita, ya, kulit kita juga sudah lembut, ya. Nah, itu adalah nanti persiapan untuk masuk alam sakinah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat ada yang masuk ke sana. Kami pun sedang dibimbing oleh Ustadz untuk ke sana. Ya, demikian Bang Bayu. Ya, ternyata 1 jam cukup Bang Bayu. Teman-teman, ini saya kira tadi bisa lebih gitu kan. Tetapi mudah-mudahan sahabat-sahabat mengulang-ulang ini, ya, ulang-ulang ini. Karena ini adalah kunci yang tidak akan bapak-bapak atau sahabat-sahabat semua ditemukan dari pengajian-pengajian lain di luar tasawuf jalan nabi-nabi ini. Ya, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.